kelompok berdasarkan nama yang sudah ada di Syakat ya. Jadi setelah masa PRS, namanya sudah fix, baru nanti saya buatkan kelompok untuk pertemuan minggu depan ya. Jadi minggu depan tuh sudah mulai presentasi, mahasiswa presentasi dibagi kelompok, dan dilaksanakan secara luring ya, di gedung GKU. Nanti kelasnya kita plotkan di 306 sih ya, tapi di jam 11 itu masih ada kuliah. Tapi sih kemungkinan kosong ya, jadi kita nanti lihat aja. Kalau kosong kita bisa langsung pakai kelasnya. Nah, jadi harap dipersiapkan untuk kelas luring ya. Nanti aturan dari presentasi akan saya infokan. Kalau materinya sudah sesuai dengan kontrak ya. Kontraknya belum saya share, nanti saya share di Google Classroom. Tahu saya bukakan dulu ya. Ini kontrak kuliah kita. Ini jadi materinya ya. Sebelum UTS. Sebentar. Nah, ini jadi sebelum UTS, ini materinya nanti saya bagi dalam beberapa kelompok. Lalu setelah UTS juga ya. Nah, di minggu depan ini kita bahas terkait standar. Banyak standar. Ini, sampai di UAS nanti ya. Jadi presentasinya luring, topiknya ini akan saya potkan. Jadi harap dipersiapkan ya, bedakan presentasi secara luring dan daring ya. Jadi ada rubrik penilaian ya. Lalu terkait tugas besar, kalian akan membuat paper dengan format IEEE ya. Nanti di akhir pertemuan ini saya akan tampilkan topik dari tugas besar. Dan juga pembuatan CV ya. Jadi akan ada 2 tugas besar, paper dan juga pembuatan CV. Dan nanti juga untuk presentasi ya, akan ada rubrik penilaiannya. Dan juga dilaksanakan secara luring ya. Jadi nanti minggu depan minta tolong ketua kelas untuk berkoordinasi dengan prodi untuk ini ya, mengambil proyektor. Dipersiapkan saja. Kalau di GKU itu kadang udah ada proyektor, tapi kurang ini ya, kurang terang gitu. Jadi kita persiapkan aja bawa monitor proyektor sendiri ya. Seperti itu. Ada yang tanyakan nggak terkait kuliah kita? Jelas. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Pada hari ini itu terkait komunikasi dan juga menulis ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau untuk kelompoknya nanti milih sendiri atau dibagi ya Pak? Yang bagiin aja. Baik Pak, terima Yang kasih Pak. terakhir PRS hari ini ya? Iya Pak, untuk PRS.
Jadi kalau yang udah fix kan ya setelah hari inilah saya potkan. Jadi nggak kerja 2 kali. Oke ya, itu untuk informasi terkait perkuliahan kita. Jadi harap diperhatikan ya, minggu depan sudah mulai presentasi. Jadi setelah masa peres baru saya bagikan kelompoknya. Oke, kita mulai ya, teman kita. Pembahasan materi terkait skill berkomunikasi dan skill menulis. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ini slide pertemuan ketiga ya. Saya menyampaikan terkait skill berkomunikasi dan skill menulis. Untuk yang skill menulis, ini nanti terkhusus untuk plagiarism ya. Atau kita sebagai akademisi dan juga nanti kalian akan terjun ke dunia profesi, itu kita akan bahas terkait plagiarisme ya. Oke, kita mulai. Yang pertama itu terkait komunikasi. Nah ini untuk materi komunikasi, ini saya jelaskan ya dari segi materi dan dari beberapa sumber yang saya kutip. Nanti kalian akan gunakan ya kemampuan kalian dalam berkomunikasi di dunia pekerjaan ya, dunia profesi kalian. Sebelum ke profesi pun kalian sudah menggunakan skill komunikasi ya. Cara kalian berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dengan keluarga kalian, dengan dosen, kalian menggunakan kemampuan dalam berkomunikasi. Dan komunikasi ini tidak bisa kita hanya pelajari dalam textbook ya. Kita harus menerapkan kemampuan komunikasi kita. Jadi nanti kalian bisa temui ya skill komunikasi kalian tuh misalnya di dunia kerja praktik. Nanti kalian akan mencoba berkomunikasi dengan atasan, dengan rekan KP kalian, dan juga dengan para pekerja di instansi ya. Jadi komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yang berarti sama ya. Komuniko atau komunikasio atau communicare yang berarti membuat sama ya. Atau make to common. Lalu komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting, tidak hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Nah, ketika kalian sudah dari kecil ya, ketika kalian sudah dapat berkomunikasi dengan berbicara, kalian sudah mulai belajar terkait komunikasi ya. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan saat berinteraksi dengan sesama. Komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan, sehingga komunikasi bergantung pada kemampuan untuk memahami satu dengan yang lainnya. Jadi komunikasi itu ada kesamaan ya. Kesamaan antara penyampai pesan atau transmitter dengan yang receiver ya, dengan yang menerima. Nah, jadi ada beberapa skill yang kalian harus terapkan ya dalam berkomunikasi. Ini dari ahli ya, menyatakan bahwa komunikasi ada definisi dari Carl Eichhoff
equivalent. Ini suatu proses yang memungkinkan seorang menyampaikan rangsangan, biasanya dengan menggunakan lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Lalu ada effort, itu komunikasi adalah proses suatu ide dialihkan dari satu sumber kepada satu atau banyak penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Lalu ada Theodore, komunikasi adalah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif dari sumber kepada penerima. Lalu ada fungsi dari komunikasi. Menurut Dedi Mulyana, menyatakan dan mendukung identitas diri, lalu memengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis, menyelesaikan masalah, memuaskan rasa penasaran, menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Lalu menunjuk ikatan dengan orang lain, memutuskan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, meningkatkan kesadaran pribadi, kesadaran fisik. Ini komunikasi dengan sesama ya. Jadi ini banyak dipelajari oleh bidang komunikasi ya. Dengan sesama, dengan komunitas, dengan antar individu, dan lain sebagainya. Lalu ada tipe komunikasi, ada 4 jenis ya. Komunikasi intrapribadi, antar pribadi, publik, dan massal. Ini secara hierarki ya. Di sini kalau kita sudah menguasai teknik berkomunikasi untuk massa ya, ini jumlah pendengarnya lebih banyak lagi ya. Jadi skill komunikasinya lebih meningkat lagi. Ini bisa kalian mulai dari antar pribadi ya, sesama rekan kalian. Bisa juga dengan atasan kalian, dengan keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu untuk yang di publik, ya lebih besar lagi, seperti di komunitas ya. Kalau kita memiliki komunitas, kita bisa mengasah diri kita untuk mencoba berkomunikasi ya. Berbicara di depan komunitas, lalu bagaimana kita menyampaikan informasi atau menyampaikan kritik kita, itu bisa meningkatkan skill komunikasi kita ya. Termasuk kalau misalnya kalian bisa coba juga membentuk ya, seperti grup pengajaran, micro teaching seperti itu. Kalian bisa melatih skill berkomunikasi kalian dengan menyampaikan materi-materi perkuliahan atau materi-materi terkait ini ya, seputaran dengan pengetahuan kalian gitu. Lalu yang lebih besar nih komunikasi massa, bisa di masa himpunan atau masa mahasiswa seitera gitu ya. Kalian bisa meningkatkan skill komunikasi kalian. Lalu ada komponen, ada source, message, channel, receiver, feedback, protokol. Ini seperti teknik telekomunikasi ya. Ada sumbernya, sumber informasi. Kita istilahkan sebagai transmitter ya. Lalu ada pesan, ada informasi yang disampaikan. Lalu ada channel, ada jalurnya. Lalu ada penerima, ada umpan balik atau feedback, dan ada protokolnya ya, ketentuan dari penyampaian informasi tersebut. Lalu prosesnya kita mengirim, lalu kita packaging si pesannya tersebut, kita salurkan menggunakan jalur transmisi,
lalu kita terima ya. Ada proses penerimaan. Ini nanti dibuka pesannya, lalu kita berikan umpan balik ya, atau kita berikan respon. Nah, kalau kalian sudah pelajari sinyal sistem, ini mirip ya. Ada informasi yang dikirimkan dari transmitter, lalu diterima oleh receiver, lalu receiver itu membuka paketnya, dan diberikan feedback dari pesan tersebut. Itu sama dengan proses komunikasi pada sama ya. Lalu ada indikator keberhasilan komunikasi. Yang pertama, komunikator atau pengirim pesan merupakan sumber dan pengirim pesan. Lalu kredibilitas komunikator yang membuat komunikan percaya terhadap isi pesan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Ini ya, kuncinya dari komunikator itu adalah kredibilitas atau tingkat kepercayaan dari penerima terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jadi kalau kita lihat ya, di permasalahan terkait kredibilitas ini jika kredibilitasnya rendah, informasi yang disampaikan itu akan tingkat kepercayaan itu rendah juga ya. Jadi ini bergantung pada komunikator. Lalu pesan yang disampaikan, pesan harus memiliki daya tarik tersendiri sesuai dengan kebutuhan penerima pesan. Adanya kesamaan pengalaman tentang pesan dan ada peran pesan dalam memenuhi kebutuhan penerima. Nah, ini biasanya kalian terapkan jika kalian menyelenggarakan sosialisasi ya. Misalnya kalian melakukan sosialisasi menggunakan teknologi tertentu kepada masyarakat desa misalnya. Nah, bagaimana caranya kalian bisa menyampaikan ya, informasi yang sulit itu menjadi sederhana. Jadi nggak bisa kalian memberikan informasi yang berat apabila memang pendengarnya itu tidak dapat mengolah informasi tersebut. Jadi perlu skill untuk menyesuaikan informasi yang kita ingin sampaikan dengan pendengarnya. Ini skill kita dalam menyampaikan pesan. Lalu komunikan, penerima pesan, agar komunikasi berjalan lancar, komunikan harus mampu menafsirkan pesan sesuai dengan kebutuhannya dan harus ada perhatian terhadap pesan yang diterima. Ini kalau kita sebagai penerima pesan, itu kita perlu menafsirkan atau mempelajari pesan tersebut. Nah, contohnya di mata kuliah, itu kan kalian mayoritas sebagai penerima pesan ya, berupa materi terkait perkuliahan. Nah, dari kalian itu harus menafsirkan atau mempelajari pesan tersebut agar kalian dapat mengolah dan juga mempelajari materi yang telah disampaikan, baik itu oleh dosen maupun pemateri lainnya. Jadi penerima pesan juga berperan aktif ya untuk menerjemahkan pesan tersebut. Lalu konteks komunikasi berlangsung dalam setting atau lingkungan tertentu. Lingkungan yang kondusif sangat mendukung keberhasilan komunikasi. Ini konteksnya juga harus jelas ya. Menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau kondisi di mana pesan itu akan disampaikan. Lalu sistem penyampaian berkaitan dengan metode dan media yang digunakan dalam proses komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik penerima pesan.
Sama seperti yang tadi saya jelaskan. Di informasinya itu di packaging ya, atau disampaikan menyesuaikan juga dengan penerima pesannya. Ini indikator keberhasilan dari komunikasi. Nanti kalian akan terapkan ketika kalian melakukan presentasi ya. Jadi ini merupakan aspek penilaian juga, bagaimana kalian menyampaikan informasi terkait standar, terkait aturan haki, dan lain sebagainya ya. Jadi skill kalian akan diasah ketika kalian presentasi. Dan ini memang saya inginkan secara luring ya, sehingga kalian bisa lebih merasakan interaksi antara pengirim pesan dan juga ke penerima pesan. Mungkin nanti ada feedback atau pertanyaan seputar apa yang kalian sampaikan, itu kalian akan asah skill komunikasi kalian. Ini aspek keberhasilan komunikasi. Oke. Untuk skill komunikasi, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Atau ada yang ingin didiskusikan terkait komunikasi? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Nah, ini mungkin ada beberapa catatan ya terkait komunikasi. Mungkin kalian merasakan transisi ya, dari kalian berkuliah secara luring sebelum pandemi, lalu kuliah daring, dan ini sekarang dicoba lagi kuliah luring. Nah, mungkin ada perbedaan dari segi komunikasi ya. Ketika daring kita full menggunakan WA, telepon, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa melihat ekspresi ya dari si pengirim ataupun penerima pesan kita. Nah, itu yang menjadi gap ya ketika daring. Nah, ini kalian ketika masuk lagi ke luring, nah mungkin akan ada perubahan kembali ya dari daring ke luring. Nah, jadi kalian, harapan saya bisa menyadari ya transisi tersebut dan kalian bisa menyesuaikan gitu ya. Seperti di lingkungan kampus, nanti kalian ketika luring kembali ketemu dengan sesama juga dosen gitu ya, kalian bisa menyesuaikan lagi terkait bagaimana cara berkomunikasi. Kemarin juga terasa ya ketika daring online itu kita sulit juga gitu ya menebak dari gestur, dari maksud pesan yang disampaikan. Kalian coba aja kalau kalian baca WA gitu ya dari seseorang, itu pasti kalian akan kesulitan gitu menebak orang ini menekankan secara emosional atau secara sabar dan lain sebagainya, itu kalian akan kesulitan menilainya. Beda dengan luring ya. Seperti saya sekarang nih via Zoom memberikan materi, saya nggak tahu nih mana yang memperhatikan, mana yang tidak, atau dari segi materi ini tersampaikan atau tidak gitu ya. Nah, oleh sebab itu, nanti kita ada baiknya mempelajari komunikasi ini lebih ini lagi ya, lebih baik lagi ketika kita luring. Nah, lanjut kita ke skill menulis. Ini yang dibahas adalah plagiarism atau duplikasi ya. Ini yang sangat krusial kita di bidang akademisi dan juga nanti di profesi. Ini isu plagiarism ini cukup hangat ya
disampaikan terkait dengan duplikasi karya. Ini nanti kalian akan banyak ketika tugas akhir, laporan KP, tugas akhir, atau di tugas-tugas yang menggunakan pengecekan plagiarisme ya. Ini penting untuk kalian perhatikan ya. Tingkat plagiarisme dari suatu dokumen itu diharapkan serendah mungkin ya. Jadi walaupun mengutip, itu kalian harus melakukan proses parafrase ya, mengubah kalimat dari yang kalian kutip. Ini yang perlu diperhatikan ya. Pendahuluan perguruan tinggi merupakan salah satu produsen ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme. Diharapkan anggota sivitas akademik, baik itu mahasiswa, dosen, staf kependidikan mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme. Nah, kalau di tempat kita itu menggunakan Turnitin ya. Jadi bisa mengecek keoriginalan dari tulisan atau karya kita ya. Tidak perlu lagu bagi siapapun, masyarakat akademis, ketika menyusun karya ilmiah atau karya tulis menyebutkan sumber rujukan. Kejujuran intelektual tidak akan menurunkan bobot karya tulis kita. Menghormati, mengakui, dan memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi salah satu keharusan dalam memproduksi karya tulis. Kalian kan sudah sering ya, terutama kalau kalian di awal itu membuat laporan praktikum, itu kan kalian ada kutipan ya, yang kalian letakkan di daftar pustaka. Nah, itu penting, karena kita pasti dalam menulis sesuatu itu membaca atau mengutip referensi dari orang lain, itu udah pasti. Kecuali kalau kalian hanya menulis untuk diri kalian sendiri, seperti buku diary, itu konsumsi sendiri dan kita tidak perlu melakukan kutipan atau kita tidak perlu menuliskan sumber seperti itu ya. Tapi kalau karya kita itu akan dilihat oleh orang lain atau akan dipublish, itu wajib untuk kita menuliskan sumber ya. Kita tuliskan, kita gunakan dan nanti di beberapa tipan ya, penomoran, atau kita gunakan dalam kurung artikel yang kita kutip ya. Nah, jadi dalam mengutip itu ada etikanya ya. Kita sampaikan bahwa itu adalah kutipan dari orang lain. Jadi kalau kalian menulis suatu artikel, misalnya paper atau jurnal yang kalian akan publish, lalu ada referensi, itu kalian hanya sedikit menulis referensinya. Itu pasti akan menjadi indikator awal penilaian dari reviewer ya. Kenapa tulisan ini itu hanya mengutip sedikit dari orang lain. Bisa jadi salah satu kutipannya itu adalah duplikasi. Jadi tingkat kutipannya itu terlalu tinggi, bisa diindikasikan bahwa itu duplikasi ya dari salah satu sumber tersebut. Nah, kalau kutipannya banyak, itu lebih kaya lagi informasi dari tulisan yang kalian buat. Jadi wajar kalau kalian bimbingan ya, tugas akhir, lalu kalian membuat paper atau jurnal, itu ada komentar terkait sumber yang kalian kutip. Bisa kalau terlalu sedikit, pasti komentarin. Nah, tujuannya untuk menghormati, mengakui, dan memberikan penghargaan.
Nah, nanti kita lihat ada sanksi juga ya. Jadi selain menghormati, mengakui, dan memberikan penghargaan, ada juga sanksi. Jadi ketika kita melakukan plagiarisme, itu kita bisa dapat sanksi ya. Nanti kita lihat beberapa sanksi yang dapat kita dapat ketika kita melakukan duplikasi karya orang. Ini dari definisi, plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan pendapat sendiri. Peraturan Menteri Pendidikan RI, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini kenapa dosen di universitas itu aware terhadap plagiat. Jadi ketika kami sebagai dosen memberikan tanda tangan ya, berarti dokumen tersebut telah dikoreksi tingkat plagiat dan juga materi-materi yang disampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, makanya jangan heran kalau dosen meminta kalian untuk menunjukkan level plagiatnya atau plagiarism check atau plagiarism level ya. Kalau masih tinggi, dosen berhak untuk tidak memberikan ACC ya, atau tidak memberikan izin dokumen tersebut untuk dipublish. Karena fatal untuk dosen ya, kalau memberikan tanda tangan tapi tulisannya itu tingkat plagiarisme tinggi. Ini bisa melanggar aturan ya. Itu yang sangat dihindari oleh dosen. Lalu ruang lingkup, nah ini kalian perhatikan ya, ada 6 poin ruang lingkup plagiarism. Jadi tindakan apa saja yang dianggap plagiarism? Yang pertama, mengutip kata-kata kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Lalu menggunakan gagasan, pandangan, teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Menggunakan fakta, data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Lalu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah indenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi walaupun kalian parafrase, tetap kalian harus tuliskan sumber ya. Jadi kalau kalian menulis suatu jurnal ya, itu biasanya di kalimat pendahuluan itu banyak kutipan orang. Jadi wajar setiap kalimat itu ada kutipan. Di setiap kalimat ya, bukan di setiap paragraf. Jadi ada beberapa case, saya mereview, itu kutipannya itu di akhir paragraf gitu ya. Ya walaupun kalimatnya memang dari sumber yang sama, tapi itu bisa kita gunakan kutipan yang berbeda gitu ya. Nggak di seluruh paragraf itu kita ambil, lalu kita parafrase. Lalu menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasi oleh pihak lain seolah-olah karya sendiri. Ini juga ada kendala, misalnya kalian mensubmit jurnal ya. Itu kalian biasanya harus menunggu terlebih dahulu jurnal tersebut diinformasikan, diputuskan, diterima atau tidak, gitu, atau ada revisi atau tidak. Baru ketika ditolak, kalian bisa pindah ke jurnal lain. Nah, ada case di mana karena tidak sabar menunggu, kita submit di beberapa jurnal untuk diterbitkan. Nah, ternyata nanti terbitnya berbarengan. Gitu. Nah,
itu akan menyalahi aturan. Bahkan kalau kita mengutip karya kita sendiri ya, tapi kita tidak memberikan kutipan ya, atau tidak memberikan informasinya, itu masih tetap dianggap plagiat. Jadi misal di buku TA, itu kalian jadikan jurnal. Nah, jurnal ini mengutip misalnya pekerjaan kalian sebelumnya yang sudah dijadikan jurnal juga. Nah, itu harus tetap dikutip. Nah, kalau tidak dikutip, lalu ada reviewer gitu misalnya, yang melihat bahwa ini dari sumber lain. Nah, dia tidak lihat itu sebagai sumber yang sama dengan penulisnya ya, tapi tetap itu dari sumber yang lain. Jadi tetap harus dikutip. Sampai sini ada yang tanya nggak? Ruang lingkup plagiarisme. Jelas, Mas. Lanjut, tipe plagiarisme menurut Solistio. Ada berapa tipe plagiarisme? Plagiarisme kata demi kata, itu penulis menggunakan kata-kata penulis lain, persis tanpa menyebutkan sumbernya. Lalu plagiarisme atas sumber, penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup. Ini kalau kalian yang di satu ini itu kalian copy paste ya. Copy paste tanpa parafrase itu sudah pasti fatal ya. Lalu ada juga yang kita gunakan gagasan orang lain tapi tidak menggunakan kutipan. Ini juga plagiarisme. Lalu plagiarisme kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Itu pasti fatal ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, self plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi. Ini yang tadi saya jelaskan. Misalnya di salah satu jurnal itu sudah submit, lalu belum terbit, lalu kalian submit lagi di jurnal lain, ternyata akan terbit secara berbarengan. Atau salah satu yang sudah terbit, yang satunya dianggap plagiarism ya, berarti ya. Makanya ketika kalian submit jurnal itu menunggu dulu keputusannya diterima atau tidak, baru nanti apabila ditolak, baru kita akan submit ke jurnal yang lain. Ini yang harus diperhatikan. Lalu mendaur ulang karya ilmiah. Ini juga yang kalian harus perhatikan ya. Jadi kalian misal nanti ketika tugas akhir menerbitkan jurnal, lalu kalian terbitkan lagi dengan memparafrase saja jurnal yang sebelumnya. Padahal yang jurnal sebelumnya itu sudah terbit. Jadi kalian juga akan mendapatkan plagiarism. Yang penting dalam self plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Biasanya kita mengubah metode ya. Mengubah metode atau kita ambil lokasi pengujian yang berbeda ya. Itu bisa kalian gunakan untuk pembeda dengan karya yang sebelumnya. Jadi bisa metodenya diganti, bisa juga titik ujinya atau lokasi titik ujinya itu berganti juga. Nah, itu bisa jadi hal yang berbeda ya. Karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Nah, ini kalau kalian menggunakan caption design ya, itu kan ada beberapa subsistem di situ. Lalu di salah satu subsistem kalian jadikan jurnal. Nah, ini kalian bisa
bedakan dari metode ya. Metodenya bagaimana kalian tuliskan dalam bentuk yang berbeda. Ini ada faktor pendorong dari plagiarism, terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya 5 menjadi beban tanggung jawabnya, sehingga terdorong untuk copy paste atas karya orang lain. Nah, ini yang perlu kalian hindari. Jadi ada beberapa kejadian itu, ingin buru-buru yudisium, ya, mohon maaf, reconnecting ya. Kita mulai lagi. Oke, sudah terlihat ya. Nah, kita lanjut. Yang kedua itu rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Ini rendahnya minat baca ya. Ini banyak mahasiswa sekarang, ini minat bacanya masih kurang ya. Sehingga dalam menulis suatu artikel, itu dosen dapat menilai ya, bahwa referensi yang digunakan itu banyak atau tidak dari gaya penulisan yang digunakan. Nah, harapan saya kan kalian sudah mengambil ya tata tulis karya ilmiah. Sebenarnya itu berguna sampai kalian nanti di bidang profesional ya. Bagaimana membuat laporan, bagaimana membuat proposal, lalu melakukan kajian-kajian, itu digunakan terus-menerus ya. Jadi harapannya baik itu cara penulisannya, metode penulisannya, dan juga sumber, itu kalian sudah memiliki basic yang kuat gitu ya. Sehingga nanti ketika kalian ke dunia profesi atau profesional, itu kalian dengan mudah mengimplementasikan skill kalian. Jadi bayangkan ketika kalian sudah bekerja, kalian membuat laporan, annual report, monthly report, dan lain sebagainya,
itu kalian masih dikoreksi oleh atasan kalian, tanda baca, huruf besar, cara menulis kalimat, itu kan yang pasti akan memberikan penilaian yang kurang bagus ya dari atasan ke kalian. Lalu kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Nah, kapan? Ini pasti kalau kalian menuliskan pendahuluan ya, kalian memaparkan permasalahan, kalian memaparkan data-data sekunder, kalian memaparkan solusi. Nah, itu pasti kalian mengutip. Nah, jadi ada hal yang lucu ketika kalian menulis pendahuluan, itu kalian menggunakan pikiran kalian sendiri, kalian tuangkan dalam bentuk argumen. Itu sudah pasti tidak tepat. Jadi namanya bagian pendahuluan tuh kalian pasti mengutip dari persoalan yang ada, sumber-sumber yang telah mengkaji persoalan tersebut, lalu solusi yang telah diberikan. Itu tahapannya. Lalu yang terutama pada studi pustaka ya. Nah, studi pustaka itu kalian pasti menggunakan referensi dari tempat yang lain ya. Nah, mungkin kalian ketika menyelesaikan suatu persoalan di bidang engineer dan lain sebagainya, itu kalian menggunakan basic pemikiran kalian sendiri. Itu pasti tidak mungkin ya. Kalian pasti melihat referensi dari tempat lain, kalian kutip, kalian masukkan ke dalam studi pustaka atau teori yang kalian gunakan gitu. Nah, ini pendorong dari terjadinya plagiarism. Nah, saya rasa di kalian pasti mengalami ini ya, beberapa faktor ini. Kalian berinisiasi untuk melakukan plagiarisme. Lalu ini menghindari karya mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Lalu pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi seperti portal Garuda atau portal lain ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Lalu ada sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Permendiknas pada seluruh masyarakat akademis. Lalu langkahnya itu menggunakan parafrase. Nah, ini kalian bisa lihat. Menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Lalu menuliskan daftar pustaka atau karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Ini ada kejadian menggunakan Mendeley ya, mengutip, tapi kita harus mengecek lagi itu kutipannya benar atau tidak. Karena kan itu software ya, dia mengenerate, tetap kita sebagai manusia harus ngecek terlebih dahulu sesuai atau tidak kutipannya atau format kutipannya. Jadi kita tetap harus mengecek ya. Ini contohnya citasi IEEE. Nah, nanti kalian bisa buka karena tugas besar kita menggunakan ini format IEEE. Lalu untuk formatnya buku, ini penulis, judulnya garis miring, lokasinya, tahun, lalu ini halamannya. Ini contohnya, ini penulisnya. Ini penulisnya, ini nama bukunya, ini lokasinya, dan ini ada tahunnya. Dan ini ada di halaman berapa ya.
Ini book chapter. Nah, ini ada artikel jurnal. Ada tanda kutip ya. Dan ini jurnalnya. Publikasi jurnalnya, lalu ada volumenya dan halamannya ya. Ada bulan dan tahunnya. Lalu kalau untuk yang conference proceeding, itu artikel ada penulis, judul artikelnya, nama konferensinya, tahun, dan halamannya. Ini ngutip. Jadi kalau kalian menggunakan Microsoft Word ya, itu ada di sini di kalimatnya itu nanti diakhiri dengan penomoran kutipan ya. 1, 2, dan seterusnya. Nah, baru nanti di bagian daftar pustakanya itu nanti nama-nama itu sesuai dengan ini urutan yang kutipannya. Jadi tinggal kita lihat nomor 1 itu oleh siapa sumbernya ya, sumbernya dari mana, nomor 2 dari mana. Kita lihat di bagian daftar pustaka. Nah, jadi kalau kalian baca suatu jurnal, teori dasar ya, itu ada angka-angka seperti ini. Bisa juga dalam bentuk tanda kurung ya. Tapi tetap nanti di bawahnya akan ada daftar pustakanya. Dijelaskan. Gitu ya. Nah, jadi kalau pembaca ingin mengutip atau mempelajari lebih lanjut terkait kutipan yang kita berikan, itu tinggal dicari. Bisa kita copy, lalu kita paste, dan dia akan merujuk jurnal yang diketik. Nah, biasa untuk jurnal-jurnal ternama, itu daftar pustakanya juga sudah terintegrasi. Jadi kita bisa tinggal ngeklik, lalu muncul sumber yang dimaksud. Nah, di mahasiswa itu sering terjadi kesalahan ini. Penomorannya, kutipannya dari mana, tapi di daftar pustakanya itu berbeda ya. Ada yang dalam satu paragraf, itu dikutip semua, tapi ketika dicari, daftar pustakanya ternyata berbeda. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, yang kedua untuk parafrase. Melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud dan tujuan, makna ide atau gagasan yang dengan tetap menyebutkan sumbernya. Ini yang perlu diperhatikan ya, proses parafrase. Jadi dari sumber itu kan dia memiliki ide atau gagasan. Nah, ini yang kita harus parafrase agar tidak didetek sebagai plagiarisme ya. Tapi tetap kita harus cantumkan sumber dari gagasan tersebut. Nah, jadi jangan salah ya, kalian copy idenya, lalu kalian paste, walaupun kalian
berikan keterangan daftar pustakanya, itu masih tetap dikategorikan plagiarisme. Itu udah pasti kedetek kalau kalian kutip copy paste gagasannya ya. Jadi kita perlu melakukan parafrase. Lalu ada toolsnya, kita gunakan Turnitin, WCopyFind, dan lain sebagainya. Lalu ada Zotero, EndNote, itu untuk kalau yang di Word itu menggunakan Mendeley ya. Itu bisa kalian gunakan untuk menuliskan daftar pustaka. Nah, ini sanksi Undang-Undang 20 tahun 2003. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagainya dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti melakukan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta. Ini ada kejadian gelar profesor ya dicabut karena ada unsur plagiarisme. Dan itu sanksinya bukan hanya sekedar sanksi material, bisa sanksi moral juga ya, mengena ke dalam individunya. Nah, jadi harap diperhatikan, nanti kalian dimulai dari saat ini ya, atau kalian sudah harus aware terhadap plagiarisme. Bagi nanti kalian sudah di tahap profesional ya, nah, itu udah kalian tidak boleh sembarangan dalam mempublish suatu karya. Ini sanksinya, teguran, peringatan, penundaan pemberian sebagian hak, pembatalan nilai, pemberhentian dengan Oke, ini sanksinya, pemberhentian dengan hormat dari status untuk mahasiswa ya. Pemerintah tidak dengan hormat, lalu ada pembatalan ijazah. Nah, ini kalian perhatikan ya, terkait pembatalan ijazah. Jadi yang tadi saya sampaikan, gelar profesornya bisa dicabut, apalagi gelar ini ya, dari akademisi bisa dicabut. Lalu ini ada tips menulis agar terhindar dari plagiarism. Tentukan buku yang hendak Anda baca, sediakan beberapa kertas kecil seukuran saku dan satukan dengan penjepit. Tulis judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit. Sembari membaca buku, salin ide utama, lalu setelah selesai membaca buku, Anda fokus pada catatan Anda. Ketika menulis artikel, maka jika ingin nyitir dari buku yang Anda baca, fokuslah pada kertas catatan. Kembangkan kalimat sendiri dari catatan yang Anda buat. Ini ya, jadi sangat hindari proses copy paste. Itu sudah pasti terdetek plagiarisme ya. Jadi kalau kalian mengutip jurnal di internet, itu hindari kalian langsung drag copy paste. Itu sangat tidak disarankan. Nah bagusnya kalian baca, bisa kalian print terlebih dahulu atau kalian baca, kalian buat note, catatan, kata kuncinya, lalu maksud dari gagasan yang disampaikan, kalian catat. Baru nanti ketika kalian ketik, itu kalian ketik versi kalian.
Nah, jangan lupa informasi dari jurnalnya, bukunya, itu semua sudah kalian tulis untuk kalian masukkan di daftar pusaka. Jadi itu menghindari kalian melakukan plagiarisme. Hindarilah, pokoknya copy paste itu udah fatal. Even kalian buat laporan praktikum ya, itu banyak kejadian copy paste. Nah, sanksinya itu berat ya. Laporannya bisa dapat E, bahkan praktikumnya bisa dapat E. Nah, nanti kalau yang di TA, kalian kalau dibuat dalam bentuk jurnal, sedangkan isinya itu banyak yang copy paste, dan didaftarkan ke jurnal dan terbit, nah itu kalian bisa kena sanksi ya. Sanksinya berat. Jadi harap diperhatikan agar kita terhindar dari plagiarisme. Ini referensi slide-nya. Ini tugas besar. Jadi buat paper ya dengan format IEEE. Jadi IEEE itu Institute of Electrical and Electronic Engineers. Jadi kita sebagai mahasiswa teknik elektro wajib tahu IEEE. Jadi ini kita menggunakan standar IEEE. Baik itu nanti kalian publikasi atau kalian bekerja menggunakan standar IEEE itu banyak ya. Nah, IEEE ini juga banyak konferensinya diselenggarakan di Indonesia ya. Di ITB, di UGM, dan di universitas besar lainnya itu menggunakan standar IEEE untuk yang di teknik elektro ya. Nah, jadi ini tugas besar ya. Pilih aja salah satu topik. Ini nanti kalian kumpul sebelum UTS ya. Jadi masih ada beberapa minggu. Kalian pilih saja salah satu. Nah, jadi untuk paper ini, nanti kalian silahkan searching contoh-contoh formatnya yang di bidang elektronika, telekomunikasi, energi, semikonduktor, biometrik, green teknologi. Itu kalian buat dalam bentuk IEEE menggunakan bahasa Inggris ya. Silakan kalian cek formatnya. Lalu nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jadi tolong dicatat, silakan dicicil. Ini merupakan salah satu penilaian dari mata kuliah etika profesi ya, yang kelas sebelum UTS. Dan nanti setelah UAS itu kalian lanjut lagi di bagian presentasi. Jadi masih ada sisa 4 minggu untuk kalian selesaikan. Gimana? Untuk tugas besar ada yang tanyakan nggak? Mau sebelum UTS atau sebelum UAS? Serah kalian. Boleh sebelum UAS, Pak. Ya, sebelum UAS ya. Tapi nggak ada negosiasi lagi. Jadi kalau sebelum UAS itu nggak dikumpul, ya udah berarti nilainya untuk tugas besar itu 0 ya. Sebelum UAS. Nah, ada yang tanya lagi, silakan. Izin bertanya. Satu. Irsyad, silakan. Untuk format papernya apakah ada, Pak? Itu formatnya IEEE. Buka aja.
Kalau Oh, nggak iya. salah laporan praktikum itu juga format IEEE. Ada abstrak, introduction, lalu ada pendahuluan, teori dasar, analisis, ada data analisis, dan lain sebagainya. Kalian cari aja formatnya. Ada lagi yang tanyakan? Izin bertanya Pak, Silakan. Haji. kan kita udah bahas plagiasi sama dan skripsi. Nah Pak, jadi saya izin bertanya Pak, kan di ITERA sendiri di repository ITERA itu kan untuk skripsi dari yang udah diupload itu cuma sampai ke bab yang 3 kalau nggak salah, nggak sampai yang di pembahasan dan hasil. Nah, saya ingin bertanya Pak, kenapa kok cuman kayak gitu Pak, nggak sampai ke yang hasil dan pembahasannya, sedangkan ya harapannya kan pasti penelitian itu berlanjut gitu Pak. Di itunya ada kan ya dalam bentuk hardcover-nya? Iya Pak, kalau di hardcover, kalau file hardnya ada Pak di perpus. Ya, karena biasanya itu di perpus, terus juga kalau kalian akses nih ya, misalnya di UGM nih, pasti itu dia hanya bab 1 sampai bab 3 doang. Bab 4, bab 5 ya itu memang kita perlu ajuan lah untuk mengakses referensi tersebut. Di UGM, di UI, di manapun itu kalau kita mau lakukan ini ya, citasi di bab 4, bab 5 itu kita harus permohonan, kita mengirim email. Nah, kalau misalnya memang mereka bersedia memberikan, pasti dikasih kok. Nah, kalau yang di ITERA ini, kalau nggak ada yang soft-nya, akses yang hard aja. Saya juga dulu di ITB itu kayak gitu kok. Kalau mau akses penuhnya itu ke perpus di ITB sana. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Pasti bab 4, bab 5 nggak ada kan ya? Iya Pak. Kamu ngajuin aja, bisa kok ngajuin itu. Oke, untuk tugas ada yang tanyakan? Silahkan ditanyakan aja. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Terkait tugas ini berarti lebih ke apa ya Pak? Studi literatur gitu ya Pak untuk papernya Pak. Bukan mencari hal yang baru gitu kan Pak? Bukan. Jadi untuk data itu silakan kalian cari ya, data-data yang bisa diolah lalu bisa untuk dijadikan paper gitu. Atau kalian bisa membandingkan metode. Nah, metode yang digunakan di salah satu paper dengan paper lain, kalian bandingkan. Lalu nanti kalian tuliskan kesimpulan kalian. Biasa seperti itu. Jadi silahkan bandingkan. Misal kalau di desain solar charge controller, itu ada yang menggunakan MPPT, bisa menggunakan PWM. Nah, nanti ada sumber-sumbernya tuh. Ada misalnya 5 sumber yang membahas terkait MPPT, ada yang membahas terkait PWM. Kalian bandingkan, kalian simpulkan bahwa efektifnya itu yang si MPPT dibandingkan yang PWM. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, jadi kalian pilih ya, mau yang robotika, telekomunikasi, energi, semikonduktor, biomedik, atau green technology. Silakan. Yang penting seputar elektro ya. Jangan yang di luar teknik elektro. Ada lagi? Izin nanya Pak. Silakan, Judan.
Untuk paper sendiri itu dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya Pak? Saya takut salah dengar tadi Pak. Bahasa Inggris, IEEE. Oke, makasih ya Pak. Ya. Ada lagi? Jadi diperhatikan ya untuk tugasnya. Saya udah berikan waktu yang sangat panjang, yang awalnya sebelum UTS saya panjangkan jadi sebelum UAS. Diharap dikumpulkan dengan semaksimal mungkin. Jadi ini bobotnya juga besar. Kalian harap dikerjakan dengan maksimal. Dan topiknya juga silahkan saya bebaskan, kalian pilih sendiri. Ini merupakan bidang kalian semua. Kalian tinggal pilih mau robotika, teknologi, energi, dan lain sebagainya. Sesuai dengan 6 topik ini. Dan sudah banyak jurnal ya, jurnal maupun proceeding itu diterbitkan, silahkan kalian gunakan. Jadi jangan ada kata kalian nggak bisa mengerjakan tugas besar ini ya. Sangat aneh menurut saya. Jadi tolong diperhatikan terkait tugas besar ini. Ada lagi? Bertanya Pak, Silakan. Terus Kak. untuk tugas besar individu ini nanti pengumpulannya itu dalam bentuk hard copy atau soft copy Pak? Soft. Jadi biasa kalau kita mau submit, baik itu jurnal maupun proceeding, itu sekarang semuanya sudah online ya. Jadi masukkan ke Google Classroom. Tapi realnya kalian itu kalau buat proceeding atau jurnal itu submit ke website resminya si penyelenggara. Nah, tapi kan untuk yang ini tidak sampai di proses submit, kita gunakan GCR aja untuk pengumpulannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliahnya. Ada lagi? Ya, kalau ya silakan. Untuk minimal atau maksimal citasinya ada gak Pak? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk yang citasi, namanya kan kita mau membuat suatu paper ya. Otomatis kan kita perlu sumber dari banyak sumber. Nah, nggak mungkin citasi itu hanya 5, 10, minimal 15 ke atas lah. Namanya kita melakukan kajian terhadap suatu ini ya, problem gitu. Oke, nanti PPT saya share ya. Sekaligus di 2 minggu sebelumnya. Oke. Lagi. Jadi dicicil dulu, nanti misalnya kalian buat abstraknya dulu, pendahuluannya, lalu teori dasarnya, baru kalian analisis, kalian bandingkan, lalu kalian terakhir di konklusi. Baru tulislah daftar pustaka. Dan ingat, di bagian pendahuluan, studi pustaka, itu kalian menampilkan banyak kutipan. Baru yang dianalisis, apabila kalian ada argumen yang dikutip dari penulis sebelumnya, itu kalian tuliskan juga. Pokoknya kalian belajar banyak lah dalam tugas besar ini. Maaf Pak, ini izin bertanya Pak. Ya. Ini nanti pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Pak? Bahasa Inggris tadi udah ditanya, Majidan.
Oke, terima kasih Pak. Pakai bahasa Inggris ya. Kalian belajar menulis bahasa Inggris. Intinya ini berguna untuk kalian untuk nanti ke depan. Lagi, santai kan? Oke. Saya close dulu. Sini total ada berapa ya? Kok ada 90 ya? Ada yang KRS sebelum divalidasi ya? Pak, saya Pak. Oke. Nanti saya cek aja lah setelah masa PRS ya. Jadi yang udah terdaftar itu yang saya jadikan kelompok presentasi. Minggu depan luring ya di GKU. Kita cari kelas yang kosong di jam 11 ya, jam 11 aja. Setengah 11 itu masih banyak yang kuliah. Kita pakai yang jam 11. Jam 11 sampai jam 1 ya berarti. Jadi minggu depan udah mulai presentasi kelompok pertama sampai dengan nanti disesuaikan ya jumlah mahasiswanya. Banyak banget ya, di 90 ya. Ada pindahan dari kelas RA? Saya Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ya. Oke. Nantilah saya lihat lagi setelah PRS jumlah mahasiswa pastinya. Kondisinya masih 70. 69. Oke, saya cek aja. Oke, itu aja. Untuk absen silakan pakai absen sentral. Ketua kelas sudah di screenshot. Sudah Pak. Sudah. Kita tolong kirim di grup ya. Baik Pak. Nanti materinya juga saya share ya. Saya tinggal kumpulkan yang minggu lalu juga. Oke, itu aja pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri, selamat siang dan silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.
you